Hai sahabat, ketemu lagi dengan Ragam Manfaat. Pastinya kita akan memberikan informasi menarik seputar kesehatan dan gaya hidup yang sedang ngetren. Sahabat ingin memiliki bentuk tubuh yang proporsional. Semua orang pasti kepingin banget tuh. Tubuh ideal kan bisa meningkatkan rasa percaya diri ya. Nah, bagi sahabat yang akan menjalankan diet, tapi tetap ingin mengkonsumsi makanan enak, rapat deh di depan layar kaca. Simak juga informasi tentang gaya hidup ketofastosis dan brand sahabat. Apalagi tuh, sesaat lagi di Ragam Manfaat. Sahabat, sudah sarapan belum? Bagi yang belum, buruan makan deh. Sarapan kan sangat penting untuk mengisi energi sebelum beraktivitas. Nah, bagi yang sedang berpuasa, jangan lewatkan sahurnya ya. Tapi ingat, janganlah mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Soalnya, makan banyak bisa menimbulkan berbagai masalah. Seperti obesitas alias kelebihan berat badan, serta merangsang munculnya penyakit berbahaya. Oh iya, kelebihan berat badan juga membuat seseorang kesulitan mencari pakaian yang cocok loh, meski rajin mencari atau malahan membuatnya sendiri. Nggak percaya? Yuk kita cari tahu. Mas, boleh ngobrol sebentar? Pernah dapat kesulitan gak nyari baju yang fit di badan? Sedikit sulit sih sebetulnya. Waduh, yang belanja ini Pak. Karena memang ukuran baju kan sekarang rata-rata kecil semua sih. Tergantung ukurannya sih, kalau misalkan XL-nya lokal ya emang agak nggak sesuai sama ukuran badan yang... Buat mereka yang memiliki tubuh oversize, jangan khawatir. Sekarang ada kok toko pakaian atau butik yang secara khusus menyediakan pakaian yang berukuran besar. Salah satunya berlokasi di Jalan Veteran Bandung. Gak nanggung-nanggung, di sini bahkan menyediakan pakaian hingga ukuran 9XL. Wow, gede banget kan? Wih, semangat banget nih pilih-pilih bajunya. Mau ngeborong nih. Gak masalah juga sih, yang penting cocok dan nyaman. Tinggal bayar deh. Sebenarnya jenis baju apa sih yang banyak dipilih orang-orang bertubuh besar? Kita tanya ownernya yuk. Tipsnya biasanya orang-orang bertubuh besar itu mencari baju yang warnanya gelap, hitam seperti itu. Tapi untuk sekarang ini baju dengan warna-warna yang terang juga banyak diminati. Oh, baru tahu deh. Warna juga berpengaruh ya terhadap tampilan orang-orang bertubuh besar. Warna gelap justru mampu menyamarkan ukuran tubuh sebenarnya. Jadi terlihat tidak terlalu gemuk. Biasanya, penyebab utama seseorang mengalami kegemukan adalah karena pola makan yang berlebihan. Sementara aktivitas fisik atau olahraga tidak dilakukan. Lemak pun bertumpuk deh di dalam tubuh, berbagai penyakit pun terus mengancam. Permasalahan yang banyak dialami orang dengan berat badan berlebih diantaranya sering mengalami nyeri lutut, sakit pada bagian punggung, tidur mendengkur, varises, serangan jantung, sampai diabetes. Buruan deh, hentikan pola makan yang berlebihan, mulai berolahraga dan lakukan diet. Ada sih pengganti nasi? Ada. Mau tahu? Mau tahu, nanti aku diajarin ya. Ayo. Nah sahabat, bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, mungkin biasanya menghindari nih makanan yang berlemak seperti ini. Tapi beda dengan pelaku ketofastosis, makanan berlemak seperti ini justru menjadi makanan utama, tapi tetap memperoleh badan yang ideal. Nah, mau tahu rahasianya? Ketofastosis adalah gabungan antara diet ketogenik dan fastosis. Ketogenik adalah seseorang yang menjalani pola makan rendah karbohidrat, rendah lemak, dan protein sedang.
Sedangkan fastosis kepanjangan dari fasting on ketosis yang berarti berpuasa dalam kondisi ketosis atau saat tubuh tidak diberi asupan karbohidrat dan glukosa sebagai sumber makanan. Now I'm singing like, girl, you know I want you. Nah, untuk asupan makanannya, kita utamakan fat, jadi sumber lemak. 80% lemak, 20% protein. Asupan untuk karbo sangat rendah, jadi very low karbo dan no glucose. Jadi nggak makan glukosa, gitu. Sahabat, indikator gula darah bagi pelaku ketofastosis juga berbeda loh. Jika biasanya berkisar 130 sampai 180 mg per desiliter, maka pelaku ketofastosis hanya memiliki level gula darah di bawah 80 mg per desiliter. Rendahnya gula darah disebabkan pelaku ketofastosis tidak mengkonsumsi glukosa dan rendah karbohidrat. Biasanya sumber energi didapatkan dengan cara memecah protein dan lemak di dalam tubuh. Tertarik ya sahabat mencobanya? Sekarang kita cari tahu jenis makanan yang dikonsumsi oleh pelaku gaya hidup ketofastosis. Lokasinya ada di Antapani, Bandung. Ada cateringnya loh sahabat. Jadi pelaku ketofastosis nggak mesti bingung-bingung pilih menu makanan. Pengganti nasi bisa berasal dari konyaku, yakni agar-agar yang dibuat dari umbi porang atau iles-iles. Meski berasal dari jenis umbi-umbian, konyaku hanya sedikit mengandung karbohidrat, sehingga boleh dikonsumsi oleh pelaku diet ketofastosis. Sedangkan bumbunya masih sama dengan bahan membuat nasi kuning pada umumnya kok. Potong dadu konyaku terlebih dahulu. Lalu cacah menggunakan blender sampai menyerupai butiran nasi. Kalau nggak mau pakai konyaku, bisa juga pakai kembang kol. Oh, kembang kol. Kembang kol dicacah, yang putih itu ya. Itu bisa jadi nasi pengganti. Kemudian sangrai konyaku untuk mengurangi kadar airnya. Oh iya, Teh Iva menjalani bisnis catering ketofastosis karena dia pelaku dietnya juga. Teh Iva tertarik menjalani diet ketofastosis lantaran menderita penyakit vertigo yang cukup mengganggu. Semenjak melakukan diet ketofastosis, vertigo Teh Iva lambat laun menghilang dan tidak pernah kambuh lagi. Wah, konyakunya sudah kering nih sahabat. Haluskan semua bumbu dengan blender. Lalu campurkan ke dalam konyaku sampai warna kuningnya merata. Eits, jangan kaget ya pada perubahan warna yang terjadi. Hal ini disebabkan reaksi konyaku yang bercampur dengan daun salam. Tambahkan sedikit pewarna makanan untuk memperoleh warna yang diinginkan ya. Agar makin harum, jangan lupa tambahkan potongan batang serai. Selain nasi kuning, konyaku juga bisa dibuat menjadi olahan nasi lainnya loh. Seperti nasi uduk atau nasi goreng. Wah, lumayan. Bisa melepas rindu pelaku diet ketofastosis sama nasi betulan. Nasi kuning sudah jadi deh. Tinggal sajikan bersama lauk pauk yang mengandung protein dan lemak yang tinggi. Seperti ati ampela ayam, ayam goreng, dan telur dadar. Tapi perlu diingat sahabat, perbandingan telur dadarnya 3 kuning dan 1 putih telur. Hal ini untuk memperoleh kandungan protein dan lemak yang lebih banyak ya. Sahabat, catering gaya hidup ketofastosis juga melayani pesan antar secara online loh. Jadi para pelaku ketofastosis nggak perlu repot membuatnya di rumah. Setelah dipesan, kurir catering tinggal mengantar ke rumah pemesannya saja. Praktis kan? Sahabat Ragam, sekarang sudah memasuki bulan puasa nih. Makanan manis sangat dianjurkan untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa. Nah, bagaimana ya buat para pelaku ketofastosis yang tidak boleh mengkonsumsi gula? Sebagai solusinya, Teh Iva mau memberikan tips membuat hidangan berbuka puasa, yakni es teler. Bahannya terdiri dari agar-agar, sirup rendah gula, es batu,
santan, dan buah alpukat. Gak susah kok membuatnya. Air santan dan agar-agar dimasak sampai mendidih. Aduk terus selama perebusan ya, agar santan tidak pecah. Sebenarnya, kita sedang membuat kelapa imitasi yang mengandung lemak loh. Untuk menambah cita rasa manis, tambahkan pemanis rendah gula. Setelah diaduk rata, tuang pada sebuah wadah dan diamkan sampai agar-agar mengeras. Sekarang kita buat buah nangka imitasinya ya. Meski imitasi, rasanya nggak kalah lezat kok sahabat. Proses membuatnya tak jauh berbeda dengan membuat kelapa imitasi. Bedanya, rebusan agar-agar ditambahkan dengan aroma nangka dan pewarna makanan. Selesai deh, tinggal dituangkan ke dalam wadah. Cara penyajiannya, kerok kelapa imitasi dengan alat khusus ini. Tak lupa, potong tipis agar-agar nangka agar mirip dengan buah nangka sesungguhnya. Tinggal siram dengan sirup rendah gula dan es batu saja ya. Jadi deh, menu berbuka puasa yang keto friendly. Pastinya seger banget dong. Sahabat, salah satu ibu rumah tangga yang menjalani diet ketofastosis adalah Neta. Pasca melahirkan buah hatinya, Neta mengalami kelebihan berat badan. Sejak itulah ia tertarik menjalani gaya hidup ketofastosis. Setelah 7 bulan, Neta merasakan perbedaan di tubuhnya. Berat badannya juga menyusut hingga 20 kg. Wah, asik banget tuh. Sudah makan enak, Neta juga bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal. Yang pasti lebih sehat ya. Fisik juga lebih kuat, terus nggak cepet capek, lebih mudah konsentrasi juga gitu. Meski begitu, jika sahabat ingin menjalani gaya hidup ketofastosis, gak ada salahnya berkonsultasi dengan dokter gizi dulu ya, agar terhindar dari dampak yang negatif. Jadi kalau kita nanya lagi baik atau buruk, sebetulnya baik lagi individu. Individu ini cocok nggak? Atau memang benar nggak masalah kegemukannya dari masalah insulinnya gitu. Kalau memang iya, diet ketogenik ini baik, cuman kita tetap harus mengontrol hal-hal yang lain, apakah dia kolesterolnya tinggi gitu kan, apakah dia radikal bebasnya tinggi, sebaiknya didampingi. Saya tetap menyarankan kalau yang mau ikut diet ketogenik, didampingi deh sama dokter biar kita bisa lihat nilainya. Sayangnya, diet ketofastosis hanya boleh diterapkan oleh seseorang yang memiliki gula darah normal sahabat. Penyebabnya, gaya hidup ketofastosis tidak boleh mengkonsumsi gula. Sehingga seseorang yang memiliki gula darah rendah dikhawatirkan membuat gula darahnya semakin rendah tuh. Ayo, siapa yang masih sering terburu-buru berangkat kerja sampai tak sempat untuk sarapan? Waduh, sibuknya aktivitas dan rutinitas jangan jadi alasan untuk tidak sarapan dong. Soalnya sarapan penting banget loh untuk mendukung aktivitas kita sampai siang hari. Ngomong-ngomong soal sarapan, sekarang ada loh gaya hidup penyantap makanan di waktu antara sarapan dan makan siang. Sahabat Ragam, tahu nggak istilahnya? Denny. Mau nanya nih Mas Denny, biasanya kalau sarapan jam berapa? Sarapan jam 10 sih, bangunnya jam 10 soalnya. Biasanya sih aku kalau sarapan jam 9-an. Kalau istilah brunch pernah denger nggak? Pernah dengar? Pernah kayaknya. Pernah dengar, tapi tahu nggak singkatannya dari apa? Nggak tahu tuh. Brunch itu antara makan siang dan sarapan kan? Istilah untuk makan di antara makan pagi dengan makan siang. Mas Majid pernah nggak brunch? Kayaknya pernah. Ternyata jawabannya bervariasi ya. Ada yang tidak tahu, bahkan ada juga yang pernah melakukannya. Nah, kita kasih informasi selengkapnya ya.
Istilah menyantap makanan di luar waktu makan antara sarapan dan makan siang disebut brunch. Brunch itu adalah singkatan dari breakfast atau sarapan dan lunch atau makan siang. Biasanya brunch dilakukan antara pukul 11 pagi hingga pukul 3 sore. Penasaran apa manfaatnya sih? Iya, aku sambil makan ya. Iya. Aduh, soalnya nih lapar banget. Kalau kamu belum sarapan udah jam segini. Iya, ini udah jam 10 nih. Tadi nggak sempet gara-gara tadi tugas ya. Sahabat, di Indonesia, brunch lebih cocok dikatakan sebagai gaya hidup. Gaya hidup ala brunch kerap dijalani di kota besar seperti Jakarta maupun Bandung. Menu brunch biasanya dapat dinikmati dengan mudah di berbagai kafe tuh. Biasanya menikmati brunch dilakukan sambil rapat bersama rekan kerja atau relasi. Tapi yang melakukannya dengan sahabat dan keluarga juga banyak kok. Tak jarang, brunch dilakukan sambil nyeruput secangkir teh atau kopi. Sahabat, brunch pertama kali dipopulerkan pada tahun 1895 oleh seorang penulis media cetak asal Inggris bernama Guy Beringer. Pria ini pernah menulis artikel berjudul Brunch dan menjelaskan jika brunch adalah kegiatan makan yang menyenangkan. Awal kemunculan brunch biasanya menghadirkan menu yang mirip dengan menu sarapan, namun ditambahkan dengan daging, telur, buah-buahan, dan dessert yang manis. Brunch mulai populer ke berbagai negara pada tahun 1980-an karena disajikan di banyak tempat serta disantap oleh semua kalangan usia dengan latar belakang profesi. Di Amerika, brunch adalah tradisi untuk bersosialisasi ketika akhir pekan tiba. Alasannya sih, mereka bisa menghabiskan waktu pada hari libur. Tak hanya itu, brunch terkadang bisa menjadi solusi bagi mereka yang tidak sempat menyantap sarapan. Namun, mereka harus hadir dalam meeting atau kegiatan lainnya. Kesibukan dan jadwal yang padat membuat mereka memilih brunch untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisinya. Meski begitu, brunch ternyata juga dapat menjaga berat badan ideal loh sahabat. Menurut penelitian, seseorang yang makan dalam porsi secukupnya namun sering lebih efektif daripada seseorang yang makan dalam porsi besar dan jarang. Disinilah peranan brunch untuk menjaga berat badan tubuh. Untuk yang gemuk, asupan makannya jadi sedikit, total kalorinya gitu. Tetapi dari sudut fisiologi tubuh manusia itu tidak terlalu bagus karena memang usus itu enzimnya memerlukan keteraturan asupan makanan gitu. Makanya ada makan pagi, makan siang, makan sore dengan waktu yang tertentu. Nah, tujuannya itu dengan makanan tertentu itu keluar enzim. Nah, enzim itu mengolah makanan, nanti si makanan yang diolah itu masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, ragam manfaat mempunyai tips membuat menu brunch yang bisa diterapkan di rumah. Bahannya yuk, kita mulai saja tumis bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan cabai merah hingga harum. Setelah ditumis, bumbu diulek sampai halus. Kemudian tumis kembali sambalnya ya. Harumnya menyeruak ke seluruh ruangan. Jadi bikin lapar deh. Tambahkan daun salam dan serai untuk menambah aroma masakan. Lalu masukkan potongan ayam dan masak sampai bumbu meresap dan daging matang. Jika sudah selesai, panggang ayam selama 30 menit agar bumbu makin meresap ke dalam daging ayamnya. Jadi deh sahabat, menu brunch ini cocok disajikan dengan nasi hangat. Jangan lupa pula ya untuk menambahkan sayur-sayuran agar asupan serat dapat terpenuhi. Selamat brunch!